Hey ho yo ho, hai gengs. Maaf, itu opening channel lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai friends, selamat datang, welcome di Up To Me TV. Di video aku kali ini ada segmen pojok bicara, tempat kita bercanda dan bercerita. Letaknya di mana? Di pojokan sebuah kafe di daerah Ulu Jami, Jakarta Selatan. Namanya Pop Drinks Cafe. Di sini kalian bisa makan enak, perutnya enak, matanya enak, lehernya enak, dan yang paling penting kantongnya juga enak. Jangan lupa mampir ya. Oh ya, hari ini aku bersama dengan guest star kita yang tua-tua jelita. Makin tua, makin cantik jelita. Siapakah mereka? Tontonin terus, jangan di skip dan jangan kedip. Check it bro. Ting. Nah, sekarang kita mulai perkenalan dari yang paling tua. Silahkan. Iya, Anda emang Anda merasa muda apa gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ruli, kakak pertama dari sang host kita kali ini. Sampai saat ini sih lagi bekerja di sebuah perusahaan media nasional, bekerja sebagai Account eksekutif, bahasa Inggris tuh. Pasti bahasa Inggrisnya bagus banget karena jabatannya juga ada unsur Inggris-Inggrisnya. Coba sekarang introduce yourself pakai bahasa Inggris, Bun. Bisa, Bun? Welcome. Seperti itu. Tunggu ya. Oh, no smoking itu ruang tunggu luar biasa. Saudara-saudara saya gila semuanya. Oke, next. Yang kedua ini juga dari yang lebih tua. Dia sih kelihatannya emang daripada saya, tapi dia adik saya kok. Mana? Silahkan, perkenalkan diri Anda. Guys, nama saya Nurul Raharjani. Yang itu Inggris, kok yang ini Jawa. Oke. Aku itu seorang kapiten. Mempunyai pedang panjang. Jabatan aku adalah field controller di salah satu perusahaan. Sebut saja W Wardah. Ibu itu nggak inisial Bu namanya kalau begitu. Itu to the point. Wardah itu ada di bawah naungan apa Bu? P inisialnya. Paragon. Tadi dulu. Tadi kita ngomong apa ya? Pojok bicara apa diri story ya? Lupa saya. Pojok bicara ya. Mohon maaf ya, ini faktor U begini. Nah, untuk seorang panggilannya apa? Mawar. Oh no. Melati. Pak panggilan sebut saja Runi. Mbak Runi ini sebagai account eksekutif itu kerjanya ngapain sih? Apa sih kerja? Nongkrong di kafe. Seperti sekarang ini di Pop Drinks ya, jangan lupa datang ya. Endorse. Nongkrong di kafe. Nongkrong di kafe, ketak-ketik duit. Mencari peluang kerjasama dengan pemerintahan, bisa dengan perusahaan, bisa juga dengan instansi lain lah terkait publikasi di media cetak maupun media digital. Sekarang online juga kan karena cetak sudah mulai berkurang sehingga beralih ke digital. Oh, jadi ini orang media loh, hati-hati loh. Orang media loh ya. Merah ya? Boleh yang orang merah. Ya, pokoknya dia kerja di media, jadi hati-hati. Lihat muka-muka kayak tapi pakai masker ya. Ada masker yang mahal tadi di mana? Ini yang seragam udah dicopot ya Mama. Oh, udah dicoret. Double ya. Endorse juga dari sebuah perusahaan yang terkenal di bidang pembuatan masker. Jadi dia tadi mempromosikan produknya. Oh, itu kerjaan dari account eksekutif. Next, pekerjaan dari si cantik jelita nomor 2 adalah Field controller kerjanya adalah field itu lapangan, control itu mengkontrol. Jadi pemain sepak bola yang ada di lapangan. Jaga gawang. Oke, field controller. Itu ngapain sih? jadi kalau field control itu lebih ke jalan-jalan ke mall kerjaannya. Luar biasa saudara saya, yang satu ketak-ketik di kafe, yang satu jalan-jalan di mall, yang satu nongkrong di sumur, dapur, and the kasur, yes. Next, apalagi yang dilakukan? Jadi, lebih ke development seorang beauty advisor ya. Jadi kalau misalkan beauty advisor itu bagus atau tidak gitu, pokoknya aku yang kontrol semua di lapangan. Dengan seorang BA biar lebih bagus lagi. BA itu apa? BA? Advisor. Oke. Jadi yang menyarankan
kalau misalkan teman-teman semuanya itu ke counter melihat ada petugasnya, nah itu kalau misalkan di Wardah itu namanya BA, Beauty Advisor. Oh, jadi ini Nurul, ya sebut saja namanya NRL Nurul adalah field controller untuk ya ngurusin BA senasional atau Gimana? Banyak banget. Saya pegang areanya Tangerang. Tangerang itu di peta Indonesia sebelah mana? Pokoknya yang punya bandara siapa? Jakarta nggak punya. Ya, iya benar juga. Kecil kalau iya benar. itu Soekarno Hatta ada di Tangerang. Bakat sombongnya ada ya? Luar biasa. Nah, berarti kalau ini beauty field controller tentang kecantikan pasti punya tips-tips dong ya? Oh banyak. Mau yang mana nih? Tips recorder ada? Tips. Oh ya, untuk recehan kalau punya itu juga kasih tips. Oke, baiklah. Nah, aku mau nanya, ini kan tentang kecantikan ya, kita alih topik ya. Tadi udah perkenalan udah dong ya. Nah, sekarang tentang kecantikan. Untuk RN kok RN sih? Kok ngeri ya? Untuk Mbak itu kejawa banget ya, kejawa. Untuk Kakak Runi itu tuh ada perbedaan nggak sih selagi dulu ngantor sama sekarang lebih banyak di kafe, sama aja sebenarnya tetap keluar-keluar juga. Ya itu ada perbedaan nggak metode kerja yang dipakai zaman dulu sebelum pandemi sama sekarang selama pandemi ini? Tentunya beda banget sih, karena aku tuh lebih suka yang jalan-jalan, lebih suka yang pergerakannya gitu, ini jadi lebih enak sebelum pandemi tentunya daripada stay at home gitu. Cuman mau gimana lagi ya, kondisi kayak gini gitu, kita harus beradaptasi dengan cepat juga. Jadi ya kalau dulu kan lebih sering ketemu klien, lebih sering kontak sama teman-teman, ngobrol bareng-bareng kemana-mana gitu, enak. Dan kalau untuk deal-deal sama klien juga kalau tatap muka tuh lebih enak gitu, cepet dealnya gitu. Tapi kalau sekarang kan mengandalkan yang namanya jaringan ya, tahu sendirilah di Indonesia mau 5G juga 4G-nya belum beres banget gitu. Kita sering banget tiba-tiba lagi Zoom meeting down lah jaringan, atau tiba-tiba kendala lainnya lah gitu, yang bikin lumayan agak adaptasinya susah gitu loh dengan beberapa provider juga gitu kan. Itu juga salah satu kendala sih buat kerja di zaman pandemi kayak gini gitu sih. Tentunya sih kalau aku sih lebih milih zaman dulu ya, ketemu orang terus tatap muka kayak gitu. Tatap muka saja. Daripada kayak sekarang. Ini sebagai field controller tadi itu gimana? Lebih enak sebelum pandemi atau selama during a pandemic gitu? Ya nggak ada yang seneng sih ya sama pandemi itu ya. Emang beda banget, kayak dari kita visit aja yang biasanya ya udah begini aja gitu. Sekarang itu kan kayak APD harus lengkap, kayak pakai masker, pakai face shield, bahkan kalau misalkan dipakai Pakai baju yang itu kayak dokter. enggak sih ya, berarti pakai masker, bahkan kalau misalkan maskernya yang biasa tuh, nah itu harus di double juga sama masker kain. Double belum lagi masker. pakai face shield. Again endorse. Masker gitu. Untuk visit juga kita yang tadinya bisa say hi gitu, ngobrol banyak sama BA, nah sekarang tuh kayak dibatasin waktunya, jangan lama-lama, lebih seringan kita virtual via WA gitu kalau enggak. Jadi kayak berkurang banget intensitas ketemu sama teman-teman di lapangan itu. Bahkan BA pun juga harus begitu juga, di counter juga harus sampai lengkap, juga harus membatasi komunikasi sama customer juga supaya ya mengurangi kontak fisik gitu. Tapi kita nggak mengurangi servisnya karena kita bisa melakukannya Tetep usaha promosi. Oke. Ya itu emang namanya dari sebelum sampai selama pandemi sekarang ini emang banyak banget perbedaan yang biasanya kita keluar, terus juga kita jadi stay home gitu kan. Terus juga kalau menurut aku nih ya, berarti ada sesuatu yang berbeda dong dari cara kita merawat kulit, merawat diri, merawat kebersihan. Beda antara kalau misalkan kita udah dari luar pulang-pulang mandi atau karena kita keseringannya di dalam rumah. Nah, apa sih kendala atau permasalahan kulit yang muncul selama Mbak Runi ini
WFH ya kan namanya, work from home gitulah pokoknya, itu ada kendalanya nggak atau ada muncul masalah nggak sih dari kulit? Dari kulit ya. Bukan masalah ekonomi ya, jangan dibahas di sini nggak perlu. Itu se-Indonesia Raya sebenarnya. Udah, itu tuh mas skip aja, jangan ngomongin itu. Emang happy aja udah. Jadi kalau aku sih ngerasanya pikir sih karena di rumah aja gitu, ngapain ya pakai macam-macam gitu awalnya tuh. 3 bulanan gitu, pokoknya 6 bulan kurang tuh masih biasa aja lah gitu. Ngapain sih ya? 3 bulan pertama. 3 bulan pertama tuh ngerasa ya udah nggak perlu bedakan, kecuali tiba-tiba Zoom meeting gitu baru bedakan dandan gitu lengkap gitu, Sini make lengkap up-an. gitu, sini kolor. Iya betul. Lengkap kerudungan, bawahnya bebas. Rahasia itu. Yang penting close up, cakep. Nah itu pas 3 bulan pertama tuh ngerasa masih biasa aja gitu, lama-lama mulai nanya nih, kebetulan punya ade yang kerja di Field control tuh tadi. di perusahaan make up ya gitu, dan perusahaan macam-macam inilah. Terus pesannya kok lama-lama kayak bintik-bintik gitu, mulai banyak bintik-bintik, terus kayak padahal kan nggak kemana-mana, nggak kena seberapa banyak sih debu di rumah gitu daripada kita keluar masuk. Dan itu juga nggak pernah yang namanya mau bersihin muka gitu, kecuali paling 2 hari sekali, 3 hari sekali lah, ngerasa nggak kemana-mana juga, nggak ke warung. Awal pandemi kan kita nggak berani kemana-mana kan sama sekali kan, satu kali ke warung untuk seminggu, bisa untuk 2 minggu kayak gitu waktu itu. Terus untuk pas nanya ternyata memang dijelasin lah oleh beliau ini apa saja yang menyebabkan dan apa saja yang akan terjadi gitu kalau kita nggak ngejaga kulit walaupun kita di rumah aja gitu. Ternyata itu hal yang Kan kalau keluar mungkin kena polusi udara atau paparan matahari, berarti pakai sunblock bla 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 bla. Tapi kan kondisinya berubah ketika kita lebih sering di rumah, berarti akan ada skin routine yang berubah juga gitu kan. Nah, bisa kasih penjelasan nggak sebagai field control tadi ya? Dan tapi itu juga loh. setelah mulai masuk lagi kan kita pakai mulai kerja nih, beberapa kan ada jadwal masuk tiket ya, itu pakai masker kan, harus wajib sekarang pakai masker. Itu juga ternyata ada teman-teman yang jadi tumbuh jerawat di sekitar tutupan makan itu padahal. Itu namanya mas. Nah itu dia yang penjelasannya oleh ibu satu ini. Silakan. Berarti ada 2 hal nih yang perlu kita bahas. Satu, kalau buat yang di rumah aja Bermasalah juga. bermasalah. Bintik-bintik juga, Mm-mm. gitu. Terus Ternyata yang teman-teman keduanya, yang kerja, kalau aku kebetulan sekarang nggak udah ada yang kerja keluar ya, maksudnya udah ada yang masuk tahun ya. ini udah mulai Oh, kerja kan ada itu juga muncul Ternyata karena di dalam maskernya itu, pokoknya di muka yang seputaran masker itu ketutup itu tuh ada jerawatnya kayak gitu. Makanya loh pas buka masker kita sesekali buka masker mau makan tuh, kalau jerawatan sih, jadi ada suka temen yang kayak gitu. Kalau aku sih enggak. lu kok lu jelekan gitu. Aku dari dulu. Kayak gitu. Bagaimana penjelasannya? lah. Jadi sebenarnya merawat kulit itu investasi jangka panjang. Dengar. Dengarkan hai kisanak ya. Jadi kita semua punya kelembapan alami di dalam kulit kita, cuman seiring berjalannya usia ya kan, bertambahnya usia, nah itu kan berkurang. Nah perlu banget dibantu sama perawatan dari luar gitu. Apa aja perawatannya? Skincare pastinya, skincare rutin, dan skincare pun harus banget dibantu sama pembersihan yang maksimal gitu. Jadi kadang kan orang suka, di rumah aja buat apalah skincarean gitu kan, padahal di rumah pun jangan salah pakai gadget kan. Pakai Itu ada yang namanya radiasi blue light. Hah? Blue light namanya ya. Blue biru, light. Iya, cahaya dari gadget itu sangat-sangat merusak seperti sinar UVA. Jadi kayak lebih parah daripada, kan ada sinar UVA, ada sinar UVB juga. Kalau UVA itu kan lebih ke aging, nah dia itu yang bisa bikin kanker kulit lah, pokoknya jangka panjangnya itu parah gitu. Tapi memang nggak terlihat secara langsung. Tapi kalau UVB itu lebih ke burning, jadi dia kalau kena matahari kan langsung ngebakar, merah gitu. Nah itu sebenarnya lebih terlihat cepat tapi nggak terlalu parah gitu. Nah tapi kalau misalkan si blue light ini tuh kayak kombinasi dua-duanya dan itu lebih parah gitu. Jadi di rumah pun perlu banget skincarean dan juga perlu banget pakai sunscreen walaupun di rumah aja. Kan nggak ada sunnya. Itu tadi sinar blue light itu Perpaduan dari si UVA sama UVB sama dengan blue lebih light. parah. Oh, jadi sinar atau radiasi yang berasal dari handphone yang kita pikir
ya udah itu radiasi mungkin ngerusaknya ke mata gitu kali ya, tapi ternyata ini juga ke kulit bahkan lebih parah karena mengatasinya. Cara mengatasinya yang pasti yaitu harus pakai sunscreen walaupun di rumah juga kan kayak misalkan nih ya kakak-kakak semua, teman-teman semua, saudara-saudara semua, misalkan di dalam ruangan pun itu sinar UVA bisa masuk gitu. Kalau sinar UVB kan memang agak pendek ya, iya dia agak pendek ya ininya apa namanya tuh gelombangnya. Nah kalau misalkan sinar UVA itu even itu di dalam tetap aja bisa kena gitu, makanya apalagi kayak lampu juga bisa juga. gitu. Kayak lampu kan di sekelilingnya Mulai besok matiin lampu. jangan juga di sekeliling lampu kan suka pada hitam gitu kan juga. Nah bayangkan yang terjadi pada kulit anda semuanya kalau misalkan nggak dirawat kayak gitu. Terus yang suka mikir kalau misalkan di rumah aja terus ngapain pakai skincarean gitu kan. Nah itu tadi kalau misalkan kelembapan alami tubuh kita memang ada, tapi itu udah nggak sebagus waktu kita masih muda dulu gitu. Iya. Jadi tetap harus Yang tua kan dia. Kita kan masih muda. tetap harus dijaga, dan juga jangan suka menyalahkan ini produknya jelek gitu, kok jadi jerawatan. Enggak juga, lihat dulu aktivitas kesehariannya seperti apa gitu, terus makanan yang dimakan itu gimana gitu. Jadi jangan aku pakai produk ini jerawatan, tunggu dulu gitu, pakai makannya gimana nih terakhir ini, makan gorengan enggak, makan yang santan enggak gitu. Atau Itu pengaruh ya? pengaruh semuanya, pola tidurnya gimana, bahkan stres pun Oh pengaruh. Maaf. Maksudnya kita lagi ngomong gitu ya, terpengaruh. Pengaruh. Lalu. ya stres pun itu pengaruh, bisa jadi jerawatan, rambut rontok gitu kan. Jadi jangan suka langsung nyalahin produknya. Oh gitu, apalagi tuh bikin stres ya. Penyakit senasional. Nah, ya itu. Yang penting sih pembersihannya tuh harus benar-benar maksimal. Walaupun kita di rumah aja, itu nggak cuma pakai sabun wajah aja, tapi kalau bisa pakai milk cleanser juga gitu. Apalagi kalau misalkan tadi kan udah aku saranin pakai sunscreen. Bagusnya itu memang dibersihkan juga secara 2 kali, namanya double cleansing. Yang pertama pakai milk cleanser, yang kedua pakai sabun wajah. Gitu. Beda Iya ya, namanya skincare rutin. Berarti memang harus menjadi rutinitas untuk menjaga kelembapan kulit gitu dimanapun kita beraktivitas. Nah kalau udah terlanjur kering nih kulitnya karena kita sering ada di, ya kalaupun outdoor kepanasan, kalaupun indoor misalkan AC-AC-an terus, ada nggak sih ya tata cara atau apa ya mungkin produk yang Nurul tahu untuk mengatasi itu? Dong, dari wadah apa sih yang nggak ada? Pertanyaan saya menggiring, rupanya memunculkan. Saya ditanya ya. Iya, oke, lanjut. Jualan ya. Sebenarnya sekarang ada nih rangkaian dari Hydra Rose-nya Wardah seperti ini. Tapi tinggal separuh, jangan gini aja deh. Ya berarti itu dipakai, digunakan, makanya terlihat kulit dia dipakai terawat, ya. Jadi, terawat. dari seriesnya Hydra Rose ini bagus banget kalau misalkan teman-teman semuanya itu sering banget berada di ruangan ber-AC, karena dia bisa 72 jam menghidrasi kulit. Jadi kulit yang biasanya kering gitu, nah itu bisa jadinya enak gitu, lebih kenyal gitu. Terus kan banyak yang nanya, kalau ini kulitnya berminyak bisa nggak pakai? Jadi yang harus diperhatikan ada kulit berminyak sama kulit yang dehidrasi itu beda. Kalau misalkan kulit berminyak itu kayak jenis kulit, tapi kalau misalkan dehidrasi itu adalah masalah kulit. Misalkan jerawatan, kulitnya dehidrasi gitu, putusan, itu adalah masalah kulit kayak gitu. Kalau misalkan jenis kulit kayak ya udah nggak bisa diapa-apain gitu. Tapi kalau misalkan masalah kulit, nah itu yang bisa kita treat gitu kalau ya kita treatment kayak gitu. Nah kalau dari si Hydra Rose ini, dia itu kan ada kandungan rose-nya. Rose, Jenny. Oh bukan. Oke. Bukan, nah itu tuh bisa banget buat ngatasin kulit-kulit yang kering karena sering berada di ruangan yang ber-AC kayak gitu. Itu biasanya juga karena misalkan justru melakukan scrubbing atau peeling atau misalkan eksfoliasi kulit, ya namanya eksfoliasi kulit itu misalkan terlalu berlebihan. Iya. Kalau eksfoliasi kulitnya itu terlalu heboh gitu, malah bisa bikin kulitnya itu kering gitu. Eksfoliasi itu kayak pelupasan kulit. Itu karena apa? Kulit. Ada yang memang harus dikerjakan, cuman ada yang suka itu berlebihan. Kayak misalkan kita ada facial wash, itu ada yang facial wash, ada yang facial scrub, ada yang butiran-butiran tuh yang ada scrub-scrubnya itu. Nah itu tuh dipakainya kan
seminggu 2 kali gitu atau 2 hari sekali lah ya. Nah itu kadang mungkin ada yang heboh banget kayak pengen banget biar kulitnya ganti ya kan. Nah, ini produknya berarti ini tadi yang menghidrasi apa tuh? Menghidrasi kulit. Iya. Menghidrasi kulit. Ini bisa dipakai buat usia apa aja? Berapa ya? Boleh, usia-usia pekerja seperti kita ini udah mulai ada usianya. Sama masalah kulitnya juga sih sama. Jadi kalau misalkan yang usia-usianya udah banyak gitu ya, kita ada white secret. Kalau itu kalau masalah kulitnya lebih ke pengen pencerahan gitu. Tapi kalau misalkan nih kayak ini dehidrasi kulitnya, nah bisa pakai yang Hydra Rose. Nah tapi kalau misalkan kayak udah banyak garis-garis halus nih, kita punya yang Renew gitu, yang warna ungu. Yang ungu itu aku pakai. Betul sekali. Yang tadi kan udah ngebahas tentang sunscreen ya, sunscreen dari Wardah juga banyak banget nih, sekarang tuh udah ada yang baru yang tadinya SPF 30, ada juga yang 50, terus yang 50 juga ada macam-macam nih, ada yang ini yang UV Shield yang Aqua Fresh Essence. Nah ini tuh cocok banget kalau misalkan sering kelihatan di dalam ruangan juga justru ini. bisa, ya, karena dia watery base-nya itu watery feel gitu, jadi ke ringan banget gitu. Jadi kalau misalnya sering di dalam ruangan tapi kan kayak kena gadget juga, nah itu kan dia udah ada broad spectrum yang tadi untuk melindungi UVA, UVB dan juga blue light, paparan blue light gitu. Maksudnya SPF 50 tuh apa ya? Kalau SPF 50, jadi SPF itu sun protection factor. Nah itu adalah faktor pengali untuk ketahanan kulit kita terhadap sinar matahari. Jadi kalau misalkan nih rata-rata orang Indonesia itu tahan terhadap sinar matahari sekitar 10 menit gitu. Nah kalau misalnya SPF-nya 50, jadi kayak berarti 50 kali kan, 10 menit dikali 50, jadi ada 15 menit gitu. Juga tulisannya. Oh yang hijau, itu yang baru, nah itu yang stick. Kalau yang stick itu juga gampang banget, malah dia juga bisa dipakai setelah menggunakan makeup. Jadi sebelum betul sekali. Cuman kayak dia lebih praktis, karena dia bisa jadi primer juga. Jadi sebelum makeup dipakai bisa. Nah setelah itu kalau misalkan kita mau retouch lagi, nah itu nggak usah hapus makeup lagi. Jadi kayak cuma udah dipakai itu aja. Dan itu nggak akan merusak makeupnya. Iya, produk Indonesia asli. Asli. Nur Hayati Subaka sering loh tampil di acara media kami. Oh, media apa itu? Oh. Yang warnanya merah. Kita seragaman atau gimana nih? Iya ya. Enggak, ini emang sih ceritanya tadi aku sibling goals banget, tapi terus dia gimana? Dia kan warna yang nude, yang kalem gitu, kelihatan mati kan lebih kalem daripada kita. Kayak lembu ya, dia ngakuin mu. Ini tadi kita nggak seragaman, pas aku nyampe sini ngelihat iyalah kok kayak mini gitu, masih sebenarnya kebalik sih. Iya benar. Ya. Belum lagi tadi master endorse-nya dia, aduh kagak dilepas, luar biasa. Dari apa Taylor. Itu dia tadi ya, kalian mesti dengerin tuh tadi ya perkataan dari Veil Control dari produk Wardah. Itu tadi produk-produknya. Skin rutinnya kita jadi punya ilmu baru ya kan. Jadi meskipun di rumah kita juga tetap menggunakan skin care ya, karena memang namanya ngerawat nggak sekali atau seminggu, kita memang harus continuity dan terus gitu. Ibarat kayak ngerawat gigi dengan sikat gigi, ya udah pagi sore malam ya, sama seperti ngerawat muka. Terus juga paling pentingnya lagi harus menjaga makanan. Yes, makanan, pola hidup. Ya, gaya hidup gitu. Pola hidup, gaya hidup. Semuanya. Saya nggak bisa bergaya sih pola hidupnya. Yang penting hidup ya. Nah, yang penting udah hidup aja udah, agak usah gaya-gaya udah. Jangan kebanyakan gaya. Nah, namanya layering serum ya tadi ya. Jadi kalau misalkan sekarang tuh pakai serum bisa dari 2 series skincare yang berbeda gitu, tapi mereknya tetap Wardah ya. Oke. Baik. Seriesnya yang berbeda. Jadi misalkan masalah kulitnya tuh kayak ini, sering di ruangan ber-AC tapi pengen cerah juga gitu, bisa banget nih. Misalkan pakai yang Hydra Rose terus di-combine sama yang Crystal Secret yang baru tuh yang Pokoknya soal skincare tadi emang harus rutin ya, itu intinya. Jadi yang mau pesan hubungi aku ya. Ada di deskripsi box, nanti saya cantumkan. Tetap ya Bu. Juga. Tetap Anda nggak mau ngiklan apa bagaimana gitu? Justru dia cari iklan. Oh iya bener. Saya nyari iklan. Dia Tolong ya, kerjanya cari Wardah iklan. beriklan. Oh iya. Di media apa Bun? Hampir aja.
Udah tatap muka belum? Emang dia masih perawan sih. Apanya bun? Tai lalatnya apa bagaimana? Dewi yo. Iya tuh dia. Generasinya berarti tahu dong. Dewi, siapa sih nggak kenal? Seorang wanita karir, saya enggak, yang memiliki kesibukan di luar rumah, tapi juga harus memikirkan anak-anak yang sebentar lagi akan, katanya ada itu ya, tatap muka terbatas. Nah itu gimana pendapat Ibu Run? Kalau dari aku sih kebetulan beberapa kali memang ada apa semacam kuesioner gitu ya, formulir untuk diisi. Iya, dikasih form dulu, ditandatangani dari guru. gitu. Dikasih materai enggak? Di sini. Ya Allah enggak, sidik bibir Penggusuran aja. apa gimana? Enggak, soalnya di sekolah Oh iya iya ada. Oh enggak, aku enggak. Nah, Cuma aku bingung, anak aku 6 masalahnya 60.000. Cuman buat ngisi kuesioner. Gimana kalau ditulisannya namanya di situ? Beda sekolah bun, bingung enggak? Aduh. ya, Daerah aku mana sih sih? pakai Daerah mana? link alhamdulillah Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan. Ini deket sama kafe ini yang di kafe. Deket sama pub drinks di Ulu Jami, dia di Jakarta SMP Selatan. di Jakarta Selatan negeri ya. Jadi Ini anaknya baru 1 loh. sepertinya sih satu aja, bukan baru satu. Iya. Kenapa nggak mau nambah? Aduh, kok jadi bahasnya lain-lain? Udah lanjut tadi ke sekolah. Jadi kalau sekolah sih memang beberapa kali udah kasih formulir untuk diisi ya, setuju atau enggak gitu. Memang sebagian besar sih setuju, malah sedikit bagian kecilnya yang nggak setuju, termasuk aku sih, karena kita aja yang udah gede, udah melek teknologi, udah berusaha jaga diri aja, masih aja yang kena gitu, entah dari pegangan di inian kereta atau naik mobil atau bekas meja orang di tempat kerja bisa jadi kena, satu ruangan juga bisa kena gitu. Ini gimana anak sekolah yang udah lama ketemu teman terus baru ketemu, apa nggak tiba-tiba mereka euforianya kayak gimana gitu ya kan. Jadi kalau aku sih malah nggak setuju gitu, maunya sih tahun depan. Cuma lihat kondisi kali ya, Bu, betul. Tapi kalau dari anak juga memang mereka anak aku sih kebetulan nggak begitu suka juga akhirnya. Udah Bu, online aja maunya. Karena kan dia bukan tanggung, udah kelas 3, nanti tahu-tahu ujian di meja, udah hampir 2 tahun nggak pernah ketemu meja, ujian di meja sendiri-sendiri, apa nggak jadi lupa ingatan nanti semua nggak ada yang langsung step. Jadi dia nggak mau. Nah, kalau Ibu Nurul nih, gimana pendapatnya? Pertemuan Tatap muka udah. TM sih tatap muka. PTM belum tatap muka. Enggak, soal kalau aku Pak belakangnya ada T-nya lagi, terbatas gitu. Oh iya, terbatas PTM. T itu dia. Ya kalau justru udah mulai ini ya, udah mulai sekolah. Kalau misalnya di Tangerang Raya gitu udah mulai sekolah. Beberapa sih, kayak anak aku yang mana ya, ada banyak. Nah, anaknya ada 3, tapi tetap kalah banyak anak saya nih. Ya jadi ada yang udah mulai tatap muka tapi memang cuma sebentar. Yang satu lagi tuh tatap mukanya seminggu sekali. Kalau aku tuh justru yang udah tatap muka aja, mama udah pusing liat anak-anak di rumah pada main handphone aja, bukan pada sekolah. Nah, kan sekolah online Bu, pegangin handphone, pegangin handphone thinking. Megangnya Pas begini, disidak. bukannya begini. Dia Iya. megangnya landscape, bukannya portrait. Ya landscape kan nge-zoom Bu. Berarti itu kan lagi main Tangan game. kedua lagi. Ya jadi Itulah kecerdasan anak-anak Indonesia sekarang. lebih milih udah pada sekolah aja yang benar. Tapi kan kalau sekolah nanti jadi pada ngebekelin Bun, jajan Bun. Ya itu dia sih. Memang sih, jadi ya Selalu ada dualisme ya. Tapi yang nggak apa-apa Biasanya sih, buat di kaya. kota, luar biasa. Wadah memang mensejahterakan karyawannya. Iya dong. Nah ya daripada mereka kayak di rumah juga, yang aku lihat sih selama kemarin itu di rumah kayak Kurang progresnya kurang ya. lagi ngapain sih, kepala Barbie pusing, apalagi kan kerja gitu, jadi kayak kurang banget pantau gitu. Kalau misalnya di Benar. sekolahan kan ya udahlah ya diserahin ke guru lah ya. lagi kalau kesini kan takutnya saya bertanduk nanti kalau misalnya di rumah. Jadi ya udah, daripada keburu saya ini stres gitu ada di rumah, mendingan Mereka yang tapi stres. tapi dibekali dengan bawa hand sanitizer, Iya, bawa benar. masker kayak gitu. Jadi kasih edukasi juga sih supaya ya itu jangan sembarangan ya sekolah langsung pulang lagi gitu sih. Secara teori sih bisa. Iya. Teori bisa gitu. Tapi kan kita pada prakteknya. Begitu juga persiapan dari sekolah-sekolah yang mengadakan pertemuan terbatas ini seperti apa? Itu juga perlu kita
iniin banget gitu kita harusnya mereka semua udah mempersiapkan semua meja jaraknya berapa banyak, sekelas cuman ada berapa terus berapa sesi kayak gitu ya. Ya udah, sekian dulu acara sibling activity kita. Banyak ya udah mau hadir di Up to Me TV dan memberikan cerita-cerita kalian, menambah ilmu pengetahuan tentang kulit, terus juga menambah pendapat-pendapat tentang gimana sih kedepannya ya namanya mau sekolah tatap muka ya, harapannya sebagai seorang emak-emak yang bekerja di luar tapi juga punya anak yang sekolah juga ya. Jadi mudah-mudahan pemerintah sama pihak-pihak sekolah juga udah benar-benar mempersiapkan ya, mengakomodir gitu. Aduh, bahasanya mereka pada membingungkan ya Bun ya. Membagongkan. Saya sebagai ibu rumah tangga, bukan wanita kerja, juga agak bingung gitu. Tapi ya udah, nanti kalau misalkan ada yang kalian perlu tanyakan, kasih komentar aja di bawah, terus nanti aku sertakan juga, ada kok di bawah nanti. Aku sertakan juga nih tadi nomor telepon atau Instagramnya apa Bun? Instagram? Nurul Harjani 28. Nah, nanti juga aku cantumin. Jadi TikTok juga ada. Ibu main TikTok apa gimana, Bu? Nanti aku akan kasih ya Instagramnya, TikToknya. Terus kalau kalian punya instansi besar, perusahaan atau apa, mau memasang iklan, bisa menghubungi. Nanti saya Mau bikin diskusi online, riset, pembuatan video, buklet, ataupun video lainnya juga bisa. bikin TikTok bisa nggak Bun? Bisa juga. Reels? Saya bisa. Luar biasa ya. Persaudaraan kita semoga sampai ke surga. Amin. Haruslah. Kalian juga buat semua Up to Me TV viewers, jangan lupakan keluarga adalah yang paling penting. Harta yang paling harga. Kata siapa? Kata keluarga cuma. Tapi memang benar sih ya, kita alhamdulillah banget dididik sama orang tua kita untuk saling support dalam berbagai macam kondisi. Jadi dari kecil sampai gede kita bareng-bareng, sekarang anak-anak kita juga jadi bareng-bareng gitu. Mudah-mudahan kita bareng-bareng terus. Amin. Dan bahagia dunia akhirat. Amin. Oh, kita kayak ceramah kelar pengajian ya lama. Oke, Andra pamit mundur dulu. Nurul. Rumi. Ciao Bella. Cabut dulu. It's okay not to be okay as long as you are not giving up. Semangat terus. Cie tuh. Dia lagi suka film-film Cina. Dia suka film apa? Squid Game. Aduh, gak kenal. Oh iya. Sofia the First. Ya. Oh iya, dia punya anak kecil. Andra pamit mundur dulu. It's okay not to be okay as long as you are not giving up. Semangat terus. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.